Di dunia muslim modern, ada dua jalur besar dalam hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Satu jalur berusaha menempelkan agama pada sains. Jalur lain berusaha memahami realitas itu sendiri melalui perpaduan akal, wahyu, dan pengalaman spiritual. Dan di titik itulah Iran menjadi kasus yang berbeda. Tokoh sentralnya adalah Sayyid Hossein Nasr. Lahir di Teheran tahun 1933, meraih pendidikan fisika di Massachusetts Institute of Technology dan doktor sejarah sains dari Harvard University. Nasr bukan sekadar akademisi muslim modern. Ia adalah salah satu tokoh pertama yang serius membangun konsep Islamic Science, bukan sekadar memberi label Islam pada teknologi modern, tetapi mencari bagaimana ilmu dapat selaras dengan struktur metafisik Islam itu sendiri. Namun, Nasr tidak muncul dari ruang kosong. Di belakangnya ada tradisi panjang yang nyaris tak terputus selama berabad-abad. Lapisan pertama dimulai dari Mullah Sadra. Di abad ke-17, Mullah Sadra mencoba sesuatu yang sangat ambisius, menyatukan filsafat, teologi, mistisisme, dan tafsir agama ke dalam satu sistem pemikiran yang koheren. Bagi Sadra, realitas tidak bisa dipahami hanya lewat logika dingin. Akal penting, tetapi akal harus berjalan bersama intuisi spiritual dan kontemplasi wahyu. Dari sinilah lahir hikmah muta'aliyah, filsafat transenden, sebuah proyek intelektual yang berusaha mempertemukan warisan Al-Farabi, Ibnu Sina, tradisi iluminasi Suhrawardi, dan tasawuf ke dalam sintesis baru. Bukan slogan, bukan propaganda, identitas, tetapi sistem metafisika lengkap. Lalu datang lapisan kedua, transmisi generasional. Di abad ke-20, Allamah Tabatabai menghidupkan kembali tradisi Sadrian ketika sebagian besar dunia Islam sedang mengalami fragmentasi intelektual akibat kolonialisme dan modernitas. Tabatabai menunjukkan bahwa metafisika klasik Islam belum mati. Ia masih bisa berbicara tentang manusia modern, tentang pengetahuan, bahkan tentang krisis peradaban. Dan sesudah revolusi Iran 1979, tradisi ini justru dilembagakan. Filsafat Mullah Sadra diajarkan di Hauzah dan universitas. Pusat riset didirikan, konferensi internasional digelar. Negara ikut menjaga kesinambungan tradisi intelektual tersebut. Iran membangun ekosistem. Sementara itu, di Pakistan arah yang berkembang berbeda. Ismail Raji Al-Faruqi memang menggagas proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Basisnya adalah tauhid, bahwa semua cabang ilmu harus dipersatukan dalam kesadaran akan keesaan Allah. Secara teologis ini kuat, tetapi ada masalah mendasar. Proyek Al-Faruqi lebih normatif daripada ontologis. Ia bertanya, bagaimana ilmu seharusnya dibentuk menurut Islam? Sedangkan tradisi Nasr dan Mullah Sadra bertanya lebih dalam. Apa hakikat realitas? Apa hakikat pengetahuan? Apa hubungan eksistensi dengan kesadaran manusia? Perbedaannya sangat besar. Iran memiliki rantai falsafah yang hidup selama ratusan tahun. Ibnu Sina, Suhrawardi, Mazhab Isfahan, Mullah Sadra, Tabatabai, Nasr. Setiap generasi membaca, mengkritik, memberi komentar, lalu mengembangkan generasi sebelumnya. Pakistan tidak memiliki kesinambungan seperti itu. Tradisi Sunni Hanafi di Asia Selatan secara historis lebih skeptis terhadap falsafah. Kemudian datang pengaruh Deobandi dan Salafi yang sering memandang filsafat dengan curiga, bahkan sebagai ancaman. Akibatnya ruang intelektual mudah diisi tekstualisme anti-filsafat. Kasus Fazlur Rahman menjadi contoh penting. Rahman mencoba menawarkan reformasi pemikiran Islam modern, tetapi ia menghadapi tekanan besar
protes massa, dan akhirnya meninggalkan Pakistan. Itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar konflik politik. Ia menunjukkan rapuhnya toleransi terhadap tradisi intelektual kritis. Paradoksnya menarik. Filsafat Mullah Sodra sebenarnya dikenal juga di India, Irak, bahkan sebagian Pakistan. Karya-karyanya dipelajari selama berabad-abad di India Islam. Tetapi mengenal pemikiran tidak sama dengan membangun peradaban intelektual. Disinilah perbedaan Iran dan Pakistan menjadi jelas. Perbedaannya bukan sekadar siapa yang punya ilmuwan lebih hebat, bukan juga siapa yang lebih religius. Perbedaannya ada pada kedalaman tanah tempat gagasan itu tumbuh. Di Iran, integrasi akal dan wahyu adalah proyek intelektual yang sudah berlangsung 4 abad. Di Pakistan, integrasi itu lebih sering muncul sebagai proyek ideologis yang datang dari atas, lalu berbenturan dengan anti-intelektualisme yang sudah mengakar. Dan mungkin disitulah jawaban atas pertanyaan yang lebih besar. Mengapa sebagian masyarakat mampu membangun tradisi saintifik yang tahan lama, sementara yang lain terus terjebak dalam konflik antara agama dan akal? Karena sains tidak tumbuh hanya dari laboratorium, ia tumbuh dari cara sebuah peradaban memandang realitas, pengetahuan, dan manusia itu sendiri.